Baik, selamat malam semua. Terima kasih telah hadir di perkuliahan kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila mungkin beberapa yang lalu saya belum bisa mengisi. Dan ini kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan kita di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Jadi di sini nanti kita akan lebih banyak belajar terkait dengan bagaimana kita merencanakan manajemen proyek sistem informasi itu dengan baik. Sebenarnya ada beberapa step, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk memiliki ya manajemen sistem proyek yang baik. Ya. Jadi ini yang akan membuat sebuah sistem itu dalam manajemen proyek itu bisa berjalan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari apa itu perencanaan dalam sebuah proyek sistem informasi. Ya, jadi eh, perencanaan dalam proyek sistem informasi itu penting ya, karena sistem informasi itu akan menghasilkan ya informasi yang baik dan berkualitas ya di dalam sebuah sistem informasi gitu. Karena di dalam sebuah sistem informasi itu akan bisa menjadi baik jika direncanakan dengan perencanaan yang baik juga. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, perencanaan itu ada beberapa aktivitas, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi, perencanaan jadwal, dan membuat rencana mendukung termasuk berkaitan dengan sumber daya manusia dan metode komunikasi dan manajemen risiko. Jadi ini saling terkait ya, jadi tidak bisa terpisahkan satu persatu dan ini ada saling keterkaitan antara beberapa aktivitas yang ada di sini. Baik, sebentar ya, ada typo saya perbaiki dulu untuk materinya. Saya kok nggak enak gitu ya, typo ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oke, sudah benar ya. Aja. Jadi termasuk untuk jadi terkait sumber daya, metode komunikasi, manajemen risiko itu juga hal yang penting ya dalam sebuah
manajemen proyeknya. Karena di dalam manajemen proyek ini kita ibaratkan adalah suatu hal yang sangat penting di dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi akan jadi lebih baik jika di dalam manajemen proyek kita itu bisa dilakukan dengan baik pula. Jadi tapi yang tak kalah penting juga kita harus punya tujuan, identifikasi, perencanaan jadwal itu juga penting. Jadi saat kita mengerjakan sebuah proyek sistem informasi itu tidak hanya kita itu bisa eh, apa ya, tidak hanya kita tuh bisa melakukan manajemen proyek tersebut, ya, melaksanakan proyek tersebut, tapi kita harus tahu tujuannya, identifikasi, perencanaannya seperti apa. Sampai nanti kita tahu juga manajemen risiko yang harus kita olah itu seperti apa, itu hal yang sangat penting di dalam sebuah perencanaan sebuah sistem informasi. Dan yang selanjutnya, tujuan dari perencanaan proyek sistem informasi itu yang pertama adalah standar pengawasan. Ya. Jadi tujuannya adalah kalau tidak ada perencanaan, ya, ini tidak ada perencanaan sistem informasi, proses pengawasan itu tidak ada. Karena yang terjadi adalah sistem itu akan hanya sekedar dibuat dari apa yang di requirementkan atau dibutuhkan. Ya, tapi kalau dengan adanya standar pengawasan, dia akan bisa mencocokkan, ya, pelaksanaan dengan perencanaannya. Harus cocok. Perencanaannya apa, pelaksanaannya apa, itu harus match. Karena kalau tidak match berarti antara perencanaan itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Maka yang terjadi adalah output dari pelaksanaan itu akan tidak baik gitu ya, karena itu akan membuat sebuah sistem itu tidak bisa sesuai dengan yang direncanakan. Jadi ini yang membuat sebuah antara pelaksanaan dan perencanaannya itu eh, harus diawasi. Kemudian yang kedua itu mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Kalau tanpa adanya perencanaan, kita membuat itu nggak akan ada tahu selesainya kapan, gitu ya. Tapi kalau kita eh, apa namanya sudah tahu bagaimana pelaksanaan dalam perencanaan itu, kita akan tahu kapan pelaksanaannya dan kapan selesainya. Ini menjadi hal yang menarik di dalam sebuah perencanaan sistem informasi, karena dengan adanya timeline, ya, meski memang pada kenyataannya nanti timeline itu pasti akan meleset gitu ya, karena yang namanya timeline itu memang gampang-gampang susah ya. Karena apa? Karena di dalam timeline itu pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi jika kita memang sudah merencanakannya dengan baik. Nah, ini harus kita siasati ya dalam perencanaan proyek sistem informasi ini. Jadi dengan adanya perencanaan ini kita tahu pelaksanaan dan selesainya kapan. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang terlibat. Nah, ini juga harus tahu juga. Jika kita tidak tahu siapa yang terlibat dalam perencanaan sistem informasi ini, kita tidak akan tahu itu prosesnya nanti akan seperti apa. Kita tidak akan tahu, gitu. Apakah memang sesuai dengan kualifikasi atau tidak yang melaksanakan itu. Karena jika tidak sesuai dengan kualifikasi, nanti yang terjadi adalah eh, pengerjaan proyek sistem informasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Contoh yang harusnya dia harus pembuatan database atau pembuatan database atau pembentukan database itu harus dari seorang DBA, tapi ternyata kualifikasinya dia hanya seorang programmer biasa. Karena beda kualifikasinya, termasuk dengan programmer yang harusnya secara pemrogramannya dia itu mungkin bahasanya PHP, tapi dia menguasainya VB misal, itu tidak akan lancar, kan dia harus belajar dalam penyesuaian itu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang mungkin kadang menjadi hambatan yang
membuat sebuah sistem informasi itu tidak bisa berjalan dengan baik dalam proses perencanaannya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi oleh seorang manajer ya, oleh seorang manajer agar eh, sistem informasi ini bisa terolah dengan baik dan bisa berjalan dengan baik. Ini yang membuat sistem informasi itu bisa baik dalam proses perencanaannya. Kemudian yang keempat, mendapatkan kegiatan sistematis untuk biaya dan kualitas pekerjaan. Jadi dengan adanya perencanaan ini ya, kegiatan itu akan sistematis ya, termasuk biaya dan kualitas pekerjaannya seperti apa. Ini yang eh, menjadi hal penting yang harus kita pahami bersama bahwa dalam eh, dalam kenyataannya gitu ya, itu memang sangat dibutuhkan di dalam proses ya, di dalam proses untuk merencanakan ya, harus kita tahu biayanya sejauh apa, sebesar apa, itu harus harus tahu. Jangan sampai kita merencanakan sebuah sistem informasi itu tidak tahu ya timbul biayanya berapa, apa yang harus kita lakukan gitu, termasuk kualitas pekerjaannya nanti seperti apa, itu harus diketahui dan harus direncanakan dengan baik. Yang kelima adalah eh, tujuan ini ya. Saya rubah dulu sebentar ke tujuan ya, biar tidak bingung gitu ya. Yang pertama adalah yang kelima adalah meminimalkan kegiatan kita tidak produktif dan menghemat di meminimalkan tidak produktif untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Jadi di sini maksudnya apa? Menghemat koma. Maksud saya adalah dengan adanya perencanaan itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu ya, untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Karena dengan perencanaan ya, itu step by stepnya akan lebih jelas ya. Kapan yang dimulai, kapan selesai, berapa jumlah tenaganya, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan itu berapa lama, itu akan lebih jelas dibandingkan kita tidak memiliki perencanaan proyek itu dengan baik. Kemudian yang keenam adalah memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Karena dengan adanya perencanaan ya, secara penggambaran eh, proyek akhir yang akan kita kerjakan itu kan lebih jelas. Oh, ini harus ada step A, step B, step C, step D, step E. Itu harus terlampaui dan harus terrealisasi gitu ya. Output yang diharapkan apa akan terlihat ya. Kalau tidak ada perencanaan seperti itu, maka tidak akan bisa terlihat untuk hal-hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan. Kemudian menyelesaikan dan memadukan beberapa subkegiatan. Kadang itu manajemen proyek sistem informasi itu memang eh, banyak cabangnya. Misalnya banyak cabangnya dalam arti di sini adalah ada sub kegiatan yang ada dalam manajemen proyek itu. Ada sub modul yang harus dikembangkan. Nah, ini yang kadang membuat sebuah apa ya istilahnya, proses untuk manajemen proyek itu terhambat. Karena hal-hal ini yang mengakibatkan timeline yang sudah dibuat itu jadi meleset. Dan ini yang tidak baik gitu dalam proses perencanaan sistem informasi. Kemudian yang ketujuh ya, yang kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Ya. Jadi dengan adanya perencanaan ini ya, secara hambatan kesulitan apa yang dihadapi atau ditemui itu akan lebih tercatat dengan baik. Untuk apa? Untuk membuat sebuah eh, apa, proyek sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang kesembilan adalah mengarahkan pada pencapaian tujuan.
Capai tujuannya nanti apa, itu bisa diarahkan dengan baik. Karena kalau tidak ada pencapaian tujuan yang jelas ya, maka yang terjadi nanti adalah eh, hal-hal yang berkaitan dengan requirement itu akan menjadi hambatan. Oke. Kemudian next yang selanjutnya adalah proses manajemen proyek. Ini adalah step by stepnya ya. Yang pertama adalah proses inisiasi proyek. Jadi proses ini tuh menginisiasi, mencakup pengenalan dan fase dari sebuah proyek. Ya, dan beberapa organisasi yang membuat business case tujuannya adalah menyelesaikan dan memulai proyek secara formal. Jadi uh, untuk menyeleksi dan memulai proyek secara formal. Jadi intinya di dalam proyek inisiasi proses inisiasi proyek atau initiation ini lebih ke pengenalan dan apa istilahnya mengetahui ya bisnis prosesnya sebetulnya kalau bisnis case ya. Jadi seperti apa skopnya nanti dalam proyeknya, tidak boleh melebar dari skop itu ya. Jadi hal itu yang bisa membuat sebuah bisnis case itu atau bisnis proses itu bisa dipahami dengan baik antara si pengembang dan si klien gitu ya. Ini yang menjadi hal penting karena beda jika kita berkacanya terhadap uh, manajemen proyek dalam bidang gedung gitu ya. Beda. Kalau di sini requirement lebih lebih detail karena sistem informasi itu secara partnya memang lebih kecil dibandingkan project-project seperti gedung dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah proses perencanaan. Mencakup 9 knowledge area yang tujuannya sebagai panduan pelaksanaan proyek. Ya. Jadi di dalam perencanaan itu seperti apa yang akan digarap, yang akan dikerjakan terhadap objek yang nanti akan dibangun gitu ya. Kalau ini sebuah sistem informasi, outputnya nanti apa? User uh, akan akan mendapatkan value apa gitu. Secara perencanaannya harus jelas gitu ya. Jadi proses perencanaan di sini harus jelas dan terukur ya agar proses-proses yang terjadi di dalam manajemen proyek ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah proses eksekusi atau execute. Proses yang paling banyak membutuhkan waktu ya dan sumber daya sehingga manajer proyek membutuhkan kemampuan kepemimpinan untuk mengatasi tantangan saat eksekusi proyek. Jadi proses eksekusi ini juga penting ya dalam sebuah manajemen proyek karena di dalam proses eksekusi ini tidak hanya sekedar kita bisa melaksanakan saja tapi benar-benar kita harus ada laporannya ya terhadap yang bertanggung jawab pada project manager. Jadi di dalam proses eksekusi ini harus tergambar dengan jelas step by stepnya, proses-prosesnya agar proses-proses di dalam uh, manajemen proyek ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah proses pengawasan dan pengontrolan. Ya. Monitoring and controlling. Proses yang mempengaruhi seluruh kelompok proses serta life cycle proyek. Ya. Aktivitasnya itu biasanya mengukur kemajuan proyek, memonitor penyimpangan terhadap rencana, dan pengambilan corrective action sebagai penyesuaian kemampuan kemajuan saat ini terhadap apa yang sudah direncanakan. Jadi ibaratnya di sini kayak monitoring dan evaluasi gitu ya. Ini lebih ke controlling. Jadi tadi dari awal sudah saya sampaikan antara perencanaan dan pelaksanaan itu harus ada controlling di sini. Karena agar apa? Agar dalam proses perencanaannya itu dalam implementasinya tidak asal-asalan gitu ya. Proses implementasinya itu eh, agar dapat berjalan dengan baik. Kenapa ya? Karena di dalam proses untuk monitoring ya, atau dalam proses pelaksanaan monitoring itu
akan membutuhkan sebuah pembanding ya, di mana proses apa yang mempengaruhi, proses apa yang tidak mempengaruhi, kemudian eh, secara controllingnya sudah jalan dengan benar atau belum, secara perencanaannya dan pelaksanaan itu sudah match atau belum. Ini penting karena jangan sampai nanti ada yang namanya penyimpangan terhadap rencana tadi. Nah, rencananya A tapi pelaksananya B, itu jangan sampai terjadi. Itu adalah proses pengawasan dan pengontrolan. Dan proses yang terakhir adalah proses penutupan atau closing. Bagaimana memperoleh penerimaan stakeholder dan pengguna terhadap hasil akhir produk layanan. Meskipun tidak sesuai, proyek harus tutup secara formal. Ini penting. Jangan sampai kita di dalam sebuah manajemen proyek, saat kita sudah deliver ke user, jangan sampai project itu masih open. Ya, meski nanti ada masukan atau koreksi atau kekurangan dari uh, apa namanya pelaksanaannya. Kenapa? Karena ini sebagai tanda bahwa proyek ini selesai, gitu. Kalau ada evaluasi, ada penambahan, ada koreksi, itu nanti akan lebih bisa terkontrol di sini ya. Karena kalau tidak terkontrol nanti akan mengakibatkan seolah-olah proyek itu lama selesainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya manfaat manfaat perencanaan proyek. Yang pertama adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Ini penting karena dengan adanya ini manajemen itu akan lebih bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Jadi misal perubahan proyek seperti apa, kebutuhannya seperti apa akan lebih jelas. Kemudian yang kedua membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah-masalah utama. Maksudnya apa? Jadi jika terjadi kendala ya dengan adanya perencanaan ini akan terkristalisasi penyesuaiannya ya, masalah-masalah utamanya seperti apa akan tersentralisasi seperti itu. Jadi tidak terlalu apa ya, ya lebih ke generalisir, mengeneralisir sebuah uh, ya mohon maaf ya itu uh, untuk memahami ya permasalahan-permasalahan utama yang ada. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi dengan jelas. Ya. Nah, dengan adanya perencanaan proyek ini, manajer itu akan tahu step by stepnya yang harus dilakukan apa ya. Kemudian nanti langkah-langkahnya seperti apa, manajer akan paham. Dan yang keempat adalah memberikan pemilihan berbagai alternatif terbaik ya. Jika plan A gagal, maka plan B dijalankan, plan B belum bisa dijalankan, maka plan C akan jelas karena secara step by stepnya jelas, maka alternatif terbaik itu juga akan lebih bisa tergambar dengan baik. Kemudian yang kelima adalah standar pelaksanaan dan pengawasan. Ya, dengan ini standar pelaksanaan pengawasan akan lebih baik ya karena dengan adanya perencanaan proyek ini ya, ada proses perencanaan dulu maka pelaksanaan pengawasannya akan terkontrol dengan baik. Yang keenam adalah menyusun skala prioritas. Ya. Skala prioritas di sini merupakan hal yang cukup penting juga dalam sebuah perencanaan sistem informasi manajemen proyeknya. Kenapa? Biasanya kalau kita dapat sebuah apa namanya uh, project itu kan tidak hanya cuma satu, misal ada 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, bagaimana kita bisa menyusun skala prioritasnya? Ya, caranya adalah kita harus tahu dalam perencanaan itu secara skopnya mana dulu, ya, tingkat urgensinya, ya harus tahu. Gitu. Ini akan membuat sebuah perencanaan sistem informasi itu dapat dilakukan menurut skala prioritas yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Jadi dengan adanya perencanaan ini maka secara organisasi itu akan lebih efisien ya secara pemanfaatan sumber dayanya. Karena sudah tahu plot A, plot B, plot C itu siapa.
Ya, mohon maaf tadi ada kendala ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi eh, tadi sampai mana ya? Sampai ini. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Jadi lebih hemat dalam pemanfaatan sumber daya organisasinya. Ya, karena dengan adanya perencanaan ini, maka akan lebih jelas dalam proses perencanaan organisasinya. Kemudian yang kedelapan adalah alat memudahkan dalam berkoordinasi. Ya, jadi kita akan lebih mudah dalam berkoordinasi dengan pihak terkait ya, karena dengan adanya perencanaan yang baik, kita bisa menunjukkan perencanaan-perencanaan kita terhadap pihak terkait. Dan yang kesembilan adalah membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan mudah dipahami. Ya. Nah, dengan dokumentasi kita yang baik, maka akan membuat kualitas secara perencanaan kita juga baik. Yang ke-10 adalah meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dengan adanya perencanaan proyek itu pasti kita akan hanya mendapatkan pekerjaan yang pasti. Kalau tidak pasti ya akan kita dapatkan. Kemudian yang ke-11 adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Jadi uh, itu yang harus kita ketahui ya dalam dalam manfaat dari sebuah perencanaan manajemen proyek ini. Kemudian yang selanjutnya adalah proses perencanaan proyek. Ya. Cara efektif ya untuk menugaskan tenaga kerja sumber daya fisik adalah melalui organisasi proyek dengan spesifikasi yang pertama, pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu khusus. Jadi harus kita dapat definisikan. Dan yang kedua, pekerjaan unik atau tidak bisanya organisasi yang ada. Jadi tidak biasa dalam organisasi yang ada itu harus kita ketahui juga. Pekerjaan terdiri dari tugas yang kompleks dan saling berhubungan serta memerlukan keterampilan khusus. Ini juga harus ada. Ya. Kemudian proyek bersifat sementara tapi penting bagi organisasi. Ini juga hal yang penting ya, meski dia bersifat sementara tapi dia memiliki peran penting bagi organisasi, itu juga hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah proyek meliputi hampir semua lini organisasi. Ini juga penting untuk lebih efektif dalam proses perencanaan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan perencanaan proyek. Ya. Kegiatan yang dikerjakan di dalam tahap perencanaan yang pertama, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, dalam hal ini perlu ditentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya, dan performasi dari target yang diharapkan. Ini juga penting kalau kita menentukan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek harus diuraikan dan didaftar. Jadi harus kita uraikan, tidak bisa kita hanya secara globalnya saja, tapi secara detailnya pun juga harus kita definisikan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi proyek dirancang untuk menentukan ya departemen-departemen yang ada, sub kontraktor yang diperlukan, manajer bisa terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Jadi benar-benar secara uh, delivery-nya, secara pengerjaannya itu harus terkontrol di sini, secara departemennya, secara sub sistemnya ya, secara pengembangan itu harus jelas juga. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan dikerjakan, jadwal untuk setiap aktivitas ya, pekerjaan dibuat yang memperlihatkan ya waktu tiap aktivitas dan batas selesai dan milestone. Jadi jadwal itu tergambar dengan jelas. Jangan sampai jadwal itu akan membuat si pengembang ya ataupun si manajer untuk melihatnya. Jadi secara runtutnya itu jelas. Dan sebuah rencana anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan itu juga harus jelas juga. Kemudian rencana ini akan memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya dan waktu untuk setiap aktivitas pekerjaan. Ini juga perencanaannya juga penting. Kemudian ramalan mengenai waktu, biaya, dan performa penyelesaian proyek. Jadi sebelum proyek itu selesai, kita harus tahu bagaimana uh, secara ramalannya gitu ya. Misalnya proyeksi ya, proyeksi, prediksi terkait dengan uh,
waktu, biaya, dan performasi menyelesaikan proyek. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam tahap perencanaan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di antara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketepatan memilih bentuk organisasi. Ini penting. Jadi bentuk organisasi atau tim yang akan kita bentuk itu komposisinya seperti apa? Apakah cukup misal pengembangan sistem cukup programmer saja, atau perlu ada analis sistem, atau perlu ada DBA, ya, atau perlu adanya eh, implementator misalnya. Ini penting harus kita bangun di awal karena itu yang nanti akan menentukan jalannya proyek sistem informasi itu berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah memilih manajer proyek yang tepat. Kalau manajer proyeknya itu tidak bisa tepat kita memilih ya proyek itu tidak akan bisa berjalan dengan baik karena secara kontrol itu ada di manajer proyek. Dan yang ketiga adalah aktivitas integrasi dan koordinasi yang baik. Jadi antara integrasi dan koordinasi itu harus baik antara manajer ya, semua stakeholder, semua tim yang ada di situ harus kompak terkait dengan komunikasi dan koordinasinya. Kemudian yang di luar dari tersebut apa yang diperlukan itu? Yang pertama apa yang akan dikerjakan? Ini penting. Jangan sampai kita keluar dari apa yang harus kita kerjakan. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Nah, itu kan di awal sudah saya sampaikan banyak skop-skop yang harus dijalani agar secara pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus keluar dari jalur yang ada. Ini juga hal yang penting. Nah, adapun kendala-kendala yang biasanya dihadapi dalam eh, perencanaan sebuah sistem informasi ya, itu yang pertama adalah ketidakmampuan membuat perencana dan rencana yang tidak cukup baik atau rencana yang tidak cukup baik. Jadi di awal itu perencanaan sudah jelek, ya. Tidak baik lah istilahnya. Maka ke belakang ya itu juga akan mempengaruhi gitu. Itu hal-hal seperti itu yang eh, akan membuat sebuah sistem informasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kurangnya komitmen dan proses pembuatan rencana. Jadi kurang adanya komitmen ya, dalam proses pembuatan rencana itu yang mengakibatkan uh, sistem informasi itu perencanaan tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada komitmen antara stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya informasi. Dalam sebuah perencanaan manajemen proyek, komunikasi terkait dengan informasi itu harus benar-benar digali dengan baik. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah perencanaan itu tidak akan bisa optimal. Ini harus kita pahami bersama. Dan yang selanjutnya adalah terlalu berfokus pada masa kini, gitu ya. Tidak berfokus pada masa depan. Plan ke depan seperti apa tidak dipikirkan. Hal-hal apa yang harus dilakukan ke depan tidak dipikirkan. Ini yang membuat perencanaan proyek itu akan stuck di situ dan tidak memiliki perkembangan yang cukup baik. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu mengandalkan diri atau bagian diri pada unit atau bagian perencanaan. Jadi meskipun itu adalah tim ya, paling tidak setiap tim itu harus memiliki jiwa yang kritis dalam arti bisa mengamati, bisa mengkomentari, bisa melakukan perencanaan-perencanaan yang sekiranya itu membuat hal yang baik gitu ya di dalam perencanaan yang ada gitu. Kemudian tidak hanya oh ini kan tugasnya bagian perencanaan itu jangan-jangan seperti itu ya karena itu akan mengakibatkan jiwa yang tidak peduli terhadap uh, manajemen proyek sistem informasi ini. Kemudian yang terakhir adalah memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasai. Ini tadi menutup diri, tidak membuka diri untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah manajemen proyek ini. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan ya terkait dengan perencanaan manajemen proyek sistem informasi di dalam manajemen proyek sistem informasi. Jadi perencanaan ini hal yang sangat penting dalam proses perencanaan sistem informasi. Dan ini sumbernya ya, saya ambil dari modul ajar manajemen proyek informasi oleh Pak Yogi Firmansyah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom live chat atau kolom komentar, atau bisa ditanyakan di grup kita ya di WhatsApp ya. Silakan, sudah ada tanyakan, saya tunggu untuk pertanyaannya.
Sekali lagi untuk tadi kita kan berdiskusi di sana. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat buat kita semua eh, dan bisa menjadi hal yang baik buat kita semua. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih.